Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Reni Fitri dan rekan saya Izari Arafia. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas pembabaran tentang Dhamma atau Dharma bersama Yang Mulia Bante Tejapuno. Selamat datang Bante, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Tema kita pada kali ini adalah kesalahan masa lampau. Ya Bante, sebagai manusia biasa tentunya kita tidak luput dari kesalahan. Nah Bante, kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, adakah Bante cara untuk meminimalisir kesalahan tersebut? Ya, berkenaan dengan kehidupan kita ya. Jadi kita semuanya tentunya harus menyadari ke dalam diri masing-masing. Dan kita juga harus mau mengakui secara jujur kalau kita pernah menjalankan hal-hal yang benar ataupun hal-hal yang keliru. Makanya dari itulah di dalam Karaniyamita Sutta itu pun juga dikatakan bahwa hendaknya orang itu jujur, sungguh jujur, rendah hati, ramah tamah, tidak sombong. Nah, tentang kejujuran ini perlu memang kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari kehidupan yang sekarang ini sering kita lihat di media massa atau dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang tidak jujur ya, antara apa yang ada dalam pikirannya dengan apa yang diucapkan dan dilakukan ini selalu berbeda. Itu orang tidak jujur. Kalau jujur itu antara pikiran, tutur kata, perilaku itu harus selaras. Itu baru namanya istilahnya jujur, sungguh jujur. Nah, berkenaan dengan kehidupan yang kita pernah jalani masing-masing ya. Kalau kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing, tentu seperti yang tadi Mbak Reni sampaikan bahwa ada hal-hal yang pernah kita lakukan. Baik atau tidak baik itu pernah kita lakukan. Hal yang buruk atau hal yang benar pernah kita lakukan. Berkenaan dengan hal yang baik, berkenaan dengan hal yang benar, yang berguna, yang bermanfaat, tentu saja ini tidak ada masalah. Karena begitu kita mengingat tentang hal-hal itu, kita akan senang. Pikiran akan tenang, damai, bahagia. Karena kita mengingat kita telah melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang berguna, bermanfaat. Dan lebih berbahagia lagi di saat upaya-upaya kebaikan yang kita lakukan ternyata membuahkan kebahagiaan. Itu kita akan lebih bahagia lagi. Tapi yang menjadi permasalahan kalau kita mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak pernah sesuai dengan yang sepatutnya untuk kita lakukan. Begitu kita mengingat hal yang buruk, yang keliru, yang bisa dikatakan tindakan berdosa, tindakan amoral, begitu mengingat itu kita sudah tersiksa batinnya. Kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, istilahnya ya kita menderita di saat kita mengingat kita telah berbuat buruk. Dan ternyata lebih menderita lagi di saat ternyata keburukan-keburukan itu mengakibatkan kita menderita. Itu lebih menderita lagi. Nah, kita semuanya pernah melakukan hal-hal yang buruk itu. Karena bisa ada istilahnya, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya orang pasti juga ada baiknya. Sekarang ini tergantung dari kita mau memandangnya dari segi yang mana. Kalau kita melihat dari segi baiknya ya kelihatannya semuanya ada baiknya. Kalau kita melihat dari buruknya ya semua orang pasti pernah ada buruknya juga gitu. Tapi kalau kita melihat orang ya kita harus melihat dari segi kebaikannya. Kemudian kita berterima kasih atau membalas kebaikan-kebaikan itu. Tapi kalau berkenaan dengan kehidupan kita sendiri, kalau kita pernah melakukan hal yang buruk, yang keliru tadi bagaimana? Yang disebut dengan karma atau perbuatan yang menimbulkan akibat itu didasari dari niat ya, dari niat. Jadi ada perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, perbuatan yang dilakukan melalui ucapan, perbuatan yang dilakukan melalui jasmani kita, perilaku kita. Jadi ada 3 macam jenis perbuatan: pikiran, ucapan, dan perilaku kita. Nah, seperti yang tadi saya katakan, perbuatan baik melalui pikiran, ucapan, perilaku tadi akan menimbulkan akibat apabila didasari dari niat, cetana, niat. Jadi kalau ada niat orang melakukan
hal yang buruk, tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk, pemikiran-pemikiran yang buruk, maka itu pasti akan menimbulkan akibat. Kalau tidak ada niat, maka tidak akan menimbulkan akibat. Seperti yang tadi Mbak Reni katakan kan, kalau di masa lampau kita ada perbuatan yang kita sengaja atau tidak disengaja. Tentu kalau yang tidak disengaja, tidak ada niatan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang kita sengaja, itu yang akan menimbulkan masalah. Jadi kayak misalnya contohnya begini, Anda orang buta. Orang buta ini berjalan, secara tidak sengaja dia menginjak-injak tanaman orang. Itu mungkin bisa dikatakan melakukan hal yang buruk lah ya begitu. Atau melakukan hal yang keliru yang lainnya. Nah, di saat dia melakukan itu, dia tidak ada niatan untuk melakukan itu. Karena permasalahannya dia buta. Tidak ada niat untuk melakukan itu, tapi dia injek-injek itu dengan secara tidak sengaja. Tentu tidak akan menimbulkan akibat. Beda kalau memang dia melihat itu dan melakukan itu dan menimbulkan akibat perbuatan buruk yang membuat orang lain, makhluk lain termasuk dia sendiri menderita. Nah, itu adalah perbuatan yang memang akan menimbulkan akibat karena didasari dari niat. Begitu. Nah, berkenaan dengan perbuatan yang ada niat tadi, ini perbuatan ini sudah kita lakukan. Kita harus mau mengakui, oh ya, memang benar saya pernah melakukan hal yang buruk, yang keliru itu. Ini mengakui ini bukan hal yang mudah loh. Banyak orang berusaha untuk menutupi keburukan-keburukannya itu, gitu kan? Karena apa? Karena setiap nginget hal yang buruk itu, orang yang pernah melakukan keburukan tadi pasti nyesek dia, pasti menyesal, meratap, menangis, bersedih segala macamnya. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dengan meratap, menangis, bersedih dengan berkenaan terhadap perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang dia bisa lakukan adalah mulai saat ini dan selanjutnya jangan pernah mengulang lagi. Kita tidak pernah bisa memperbaiki sesuatu yang pernah kita lakukan. Karena apa? Waktu ini tidak bisa diputar ulang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita benahi kesalahan di masa lampau kita, tidak bisa, waktunya tidak bisa diputar. Gitu. Kalau mungkin waktunya bisa kita putar, kembali ke belakang, mungkin kita bisa membenahi itu untuk tidak melakukan itu. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang itu tidak mengulangi, mulai hari ini dan seterusnya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan buruk itu, perbuatan keliru, perbuatan jahat, atau perbuatan berdosa tadi yang menyebabkan kita ngingat sudah menderita, lebih menderita lagi kalau nanti perbuatan buruk itu menimbulkan penderitaan di dalam kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa memang ada masa lalu, ada masa sekarang dan masa yang akan datang. Hidup itu bukan masa lalu, hidup itu juga bukan masa yang akan datang. Hidup itu adalah masa sekarang. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, mulai berpikir yang terbaik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik sekarang. Untuk masalah besok bagaimana? Besok itu masalah besok, bukan masalah sekarang. Meskipun adanya sekarang karena kemarin, tapi besok itu adalah masalah besok. Besok bukan sekarang, sekarang bukan besok. Jadi hidup itu kita bisa katakan step by step gitu. Sehari demi hari, hari demi hari, atau waktu demi waktu kita jalani dengan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya. Lalu bagaimana Bante kalau misalnya kita ingin memperbaiki diri agar secara kontinu, agar tidak dikatakan kita itu kapok lombok begitu ya Bante. Ya. Itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi memang kalau bisa dikatakan, begitu seseorang melakukan apa yang dia lakukan tadi harus dipikirkan dengan masa-masa dan dampak, sebab dan akibatnya nantinya itu. Jadi sebelum seseorang mengucapkan, sebelum seseorang melakukan apapun, itu harus dipikirkan. Memang kami pernah mengatakan begini, hidup itu bukan untuk dipikirkan, tapi hidup itu untuk dijalani. Tapi untuk menjalani hari ini, saat ini harus dipikirkan. Apa yang bisa saya lakukan yang terbaik sekarang ini, saat ini, begitu. Nah, berkenaan dengan istilahnya kapok lombok ya. Jadi kalau memang sudah pernah kita lakukan, perbuatan itu pasti kembali kepada kita. Jadi istilahnya segala sesuatu yang sudah kita lakukan pasti akan menimbulkan akibat. Berkenaan dengan itu, kita persiapkan diri kita. Caranya bagaimana?
tidak mengulangi hal-hal yang keliru tadi. Tidak mengulangi hal-hal yang keliru tadi, kemudian mulai sekarang saat ini kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan lebih baik, melakukan sesuatu yang lebih benar, lebih berguna, lebih bermanfaat. Sehingga itu tidak ada istilahnya kapok lombok. Meskipun kita akan menerima akibatnya, kita telah siap karena perbuatan baik yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu. Begitu. Jadi seperti itu ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, tetap saksikan acara Manage Your Mind karena kita akan membahas lebih dalam tentang kesalahan masa lampau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dhamma TV. Terima kasih pemirsa Dhamma TV yang masih setia mengikuti acara kami. Baik, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita tentang kapok lombok tadi ya Bante. Ya. Jadi hidup ini sebuah proses sebenarnya ya. Jadi tidak ada istilahnya kapok lombok itu. Kapok lombok itu kalau misalnya kita sudah melakukan kekeliruan kemudian kita ulang lagi, itu kan tidak kapok lombok itu. Ya. Jadi yang kita harapkan itu kehidupan ini, proses ini, dalam kehidupan ini ya kita akan menjadi lebih baik terus, baik secara spiritual, mental kita ataupun dari kehidupan duniawi kita. Ya, kalau dalam kehidupan duniawi ya pengennya menjadi lebih baik, sukses, lebih kaya segala macamnya, lebih makmur begitu kan. Kalau dari segi batinnya harapannya ya batin kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat, memiliki tutur kata perilaku yang benar seperti itu kan. Jadi ini semuanya adalah sebuah proses. Jadi bisa dikatakan jangan menganggap bahwa ini adalah akhir. Ini semuanya hanyalah sebuah proses. Jadi dari apa yang pernah kita lakukan di masa lampau itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal itu tidak baik, tidak berguna, menimbulkan penderitaan, ya itu jangan diulang-ulang lagi. Apalagi itu bisa menimbulkan penderitaan bagi orang lain, makhluk lainnya. Bagi kita sendiri menderita, bagi orang lain juga menderita. Jangan diulang lagi. Karena kita semuanya sadarlah bahwa kita tinggal di dunia ini, kita ingin dunia yang kita tempati bersama itu damai, bahagia, dan itu semuanya bisa diciptakan dari diri kita masing-masing, mengawalinya dari diri kita masing-masing. Makanya proses ini cobalah berproses dengan yang terbaik, semuanya menuju ke hal yang lebih baik, lebih baik. Kalau dulu mungkin bisa dikatakan waktu kita masih kecil kita tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, yang bermanfaat. Kalau bisa dikatakan masa anak-anak kan masa main-main, senang-senang aja, tidak ngerti kewajiban, tidak ngerti tanggung jawab, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan ilmu yang terus kita peroleh baik dari bangku sekolah, kuliah, atau dari ilmu dalam pergaulan keseharian kita kan pastinya akan menjadi tahu, oh ini yang patut untuk kita lakukan, ini yang tidak patut untuk kita lakukan, ini hal yang berguna, yang bermanfaat, yang bisa membuat kedamaian, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan. Nah ini kita semuanya harus istilahnya metamorfosis ya, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kayak kepompong lah ya. Iya. Kalau kita belajar itu kan kepompong dari awalnya itu kan ulat, binatang yang menakutkan bagi sebagian banyak orang kan. Melihat aja berbulu kemudian begini begitu, rasanya gimana begitu. Tapi setelah itu dia berdiam, tapi diamnya kayaknya diam bertapa, dia akhirnya jadi kepompong gitu kan. Setelah melewati masa beberapa waktu, dia akhirnya keluar dalam bentuk kupu-kupu gitu kan, menjadi indah, menjadi bagus begitu. Itu semuanya perubahan lah. Kita sendiri juga harusnya juga seperti itu. Mungkin dulu kita memang sesuatu yang tidak baik gitu, atau perilaku kehidupan kita tidak benar. Tapi setelah itu kan kita tambah dewasa, tambah bijak, tambah ngerti, tambah paham tentang hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan tadi. Jadi jangan kapok lombok untuk kita mau mencoba dan mencoba kalau itu memang hal berguna, hal bermanfaat. Memang pertama-tama akan susah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat, terutama untuk diri kita sendiri, terutama juga untuk masa depan kita, dan juga untuk manfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Begitu.
Ya Bante, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Tadi disebutkan di segmen pertama bahwa salah satu cara untuk meminimalisir kesalahan adalah dengan cara jujur, mengatakan apa adanya. Nah Bante, ada saatnya seseorang merasa bahwa tidak jujur karena ada alasannya. Jadi istilahnya white lie. Jujur, tidak jujur demi kebaikan. Apakah itu diperbolehkan Bante? Jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan mana itu baik dan mana itu yang tidak baik ya. Jadi kalau mungkin dari kondisi mental seseorang itu kadang-kadang banyak orang yang tidak siap dengan kejujuran. Tapi kalau kita mau mengatakan sesungguhnya kita lebih baik jujur daripada tidak jujur. Saya tanya banyak orang, kalau ada pertanyaan, kamu lebih suka ada orang jujur sama kamu atau kamu suka dibohongi? Jawabannya jujur. Lebih suka jujur atau bohong? Jujur. Banyak orang mengatakan lebih suka jujur daripada dibohongi. Semua orang saya rasa jawabannya seperti itu. Tapi ada kata-kata kita yang kadang-kadang berbohong demi untuk kebaikan. Nah ini seolah-olah antara kebaikan dan keburukan ini kita campur baurkan. Sebenarnya tidak bisa campur baur itu. Kebaikan adalah kebaikan, keburukan adalah keburukan. Kejujuran adalah kejujuran, ketidakjujuran adalah ketidakjujuran. Yang semuanya itu menimbulkan akibatnya. Misalnya meskipun itu baik bagi saudara-saudari sekalian misalnya, tapi itu kebohongan. Suatu saat misalnya mengetahui bahwa kita dibohongi, rasanya gimana? Sakit. Rasanya sakit, rasanya kecewa. Dan dari situlah kita timbul kepercayaan itu berkurang. Kepercayaannya berkurang. Takut dibohongi lagi. Jadi lebih baik kalau saya bisa katakan jujur itu lebih baik. Meskipun daripada menyakitkan ya Bante. Iya. Tapi ya itu tadi, kita melihat itu orang itu dari kondisinya dulu. Jadi kita mau jujur, tapi kita melihat kondisinya, waktunya tepat atau tidak. Begitu waktunya tepat ya kita bisa menyampaikan itu. Jadi seperti hanya juga pernah suatu kejadian, itu ada seseorang yang melakukan kekeliruan. Nah, pada waktu kita mau memberikan masukan, kita tidak ujuk-ujuk langsung menyampaikan itu, harus lihat situasi kondisi. Karena banyak orang itu tidak siap untuk menerima kritikan itu. Tidak semua orang siap. Mungkin kalau bagi orang yang selalu siap tidak ada masalah, dimanapun mau kritik silakan. Tapi bagi orang yang tidak siap, dikritik di depan umum itu suatu tonjokan yang luar biasa menyakitkan gitu kan. Jadi kita yang mau menyampaikan itu harus melihat situasi kondisi. Begitu waktunya, tempatnya itu sesuai, cocok, kita sampaikan. Begitu juga dengan itu tadi, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang jujur itu kita harus lihat situasi kondisinya. Begitu ya kira-kira. Bisa dimengerti ya? Ya, bisa. Ini berhubungan dengan kejujuran ya Bante. Ini ada sedikit cerita dari teman saya. Jadi gini Bante, teman saya itu si laki-lakinya ini sering berbuat salah dan si wanitanya ini pun juga selalu bisa memaafkan. Hingga pada suatu kejadian itu adalah kesempatan terakhir yang diberikan gitu ya Bante. Tapi si laki-lakinya ini juga memiliki etikat ingin berubah. Lalu bagaimana Bante? Apakah harus dilanjutkan atau disudahkan? Jadi kita itu sebenarnya kalau memaafkan seseorang yang pernah berbuat keliru, berbuat salah sama kita itu sebenarnya bukan untuk kebaikan itu untuk dia, bukan. Tapi sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Jadi artinya bahwa di saat kita dilukai, disakiti, atau kepercayaan kita disalahgunakan, kita bisa memaafkan dia. Artinya kita ini di dalam diri kita tidak ada kebencian. Orang yang tidak ada kebencian di dalam dirinya adalah orang yang bahagia. Yang artinya kalau kita hidup dengan kebencian, kita tidak bahagia, kita menderita. Begitu. Jadi berkenaan dengan pasangan tadi, kalau laki-lakinya telah diberikan kepercayaan, ternyata kepercayaan itu disalahgunakan, dia datang minta maaf lagi, dimaafkan, diulang lagi, begitu dimaafkan lagi. Nah, tergantung aja kita seberapa banyak kita mau memberikan maaf kepada dia.
Tapi kita harus melihat juga orang ini bisa menjaga kepercayaan yang telah kita berikan atau tidak. Karena bisa dikatakan itu berkumpul dengan orang yang bijaksana, tidak berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana itu adalah berkah utama. Apalagi kalau ini berpikirnya untuk berkelanjutan, mau misalnya berpacaran untuk membangun rumah tangga. Nah, dengan orang yang seperti itu, apakah kita mau membangun rumah tangga? Saya rasa kita harus memikir ulang gitu. Kenapa? Kepercayaan itu sebenarnya adalah sahabat yang terbaik. Jadi kalau sudah tidak dipercaya orang, kita itu mau membangun hubungan kerjasama kayak apapun sulit. Maka kalau sudah dipercaya orang, jagalah kepercayaan itu. Seperti hanya si laki-laki, dia kan tidak menghargai kepercayaan yang telah diberikan. Sehingga begitu dipercaya, dia salah gunakan. Datang lagi minta maaf. Ya tidak apa-apa, sebanyak apapun dia minta maaf, kita kasih. Karena itu untuk manfaat bagi diri kita sendiri supaya tidak timbul marah, benci, jengkel, sakit hati. Begitu. Sudah, maafkan. Tapi kalau dibilang apakah perlu hubungan itu dilanjutkan sampai di jenjang pernikahan misalnya, ya nanti dulu. Untuk masalah dimaafkan, tapi untuk mengarah ke sana itu perlu dipikir-pikir ulang. Seperti yang tadi saya katakan, kita berkumpul dengan orang yang bijaksana, tidak berkumpul dengan orang yang tidak bijaksana, dan itu adalah berkah. Kalau di dalam perjalanan kehidupan kita tidak menemukan orang yang seimbang atau lebih baik daripada kita, lebih baik kita jalan seorang diri. Itu. Kenapa? Tidak ada tempat bagi kita untuk berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang tidak bijak, orang-orang yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat tadi, yang menyalahkan kepercayaan yang telah kita berikan. Begitu. Jadi sebuah hubungan saya rasa akan bisa bertahan apabila dikondisikan karena adanya kepercayaan, saling kepercayaan itu, saling mempercayai, saling meyakini untuk bisa sama-sama membahagiakan, begitu. Seperti itu. Jadi kuncinya harus saling percaya Bante dalam suatu hubungan ya Bante. Ya, jadi kepercayaan itu sahabat yang terbaik. Itu yang pertama. Kalau sudah saling percaya, jaga kepercayaan itu. Dan setelah itu kan juga harus ada hal-hal lain yang harus diperbaiki juga. Misalnya juga kita memiliki moral yang baik, sama-sama memiliki moral gitu kan. Ya, sama-sama tidak saling melukai baik melalui pikiran, tutur kata, perilakunya. Kemudian juga memiliki kemurahan hati untuk saling bantu-membantu, saling memberikan masukan atau pandangan, wawasan supaya sama-sama berkembang kebijaksanaannya. Begitu, itu untuk membangun sebuah kehidupan yang mereka harapkan bahagia. Begitu. Baik Bante, kita tahan dulu sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Dhamma TV, selalu damai di hati. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada, terima kasih karena masih setia di depan Manage Your Mind. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terbelah tadi. Ya Bante, kembali ke tema kita hari ini, kesalahan masa lampau. Ada kalanya Bante ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan dan kita tidak tahu bagaimana cara untuk menebus kesalahan tersebut. Bahkan untuk meminta maaf saja Bante, itu rasanya harus berpikir 1000 kali Bante. Nah, apakah bisa Bante kesalahan sudah dilakukan di masa lalu dan meminta maafnya baru dilakukan di masa ini Bante? Nah, bisa saja terjadi demikian. Jadi tergantung dari kita memiliki kesadaran. Tapi jangan berpikir bahwa setelah nanti dimaafkan itu permasalahan selesai. Tidak demikian. Karena kesalahan itu selalu akan menimbulkan akibat toh. Jadi yang bisa dilakukan dia setelah pernah melakukan kekeliruan itu meminta maaf, memang iya. Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan oleh orang yang kita mintai maaf itu bukan haknya kita, tapi haknya beliaunya. Kalau mau memaafkan ya silakan, kalau tidak mau memaafkan juga silakan. Beliau punya hak untuk itu, tapi kita yang meminta maaf ini harus menunjukkan etikat perubahan di dalam diri kita. Begitu kita mau berubah menjadi lebih baik, tidak mengulangi kekeliruan itu lagi, maka kita sudah bisa dikatakan patut dimaafkan. Tapi kalau misalnya dimaafkan tapi diulang lagi, lah untuk apa minta maaf kayak gitu. Nah, ini harus hati-hati dalam perilaku kita, di dalam tutur kata kita. Pernah suatu kasus itu terjadi begini.
Ada seorang perumah tangga yang hidup bertetangga dengan yang lainnya. Suatu saat itu karena kebiasaan buruknya, dia berjudi, dia foya-foya, padahal usahanya dulu mentereng, besar, megah, kaya raya dia. Tapi karena kebiasaan buruk itu membuat usahanya mulai mengalami kemunduran dan kehancuran. Nah, di saat kehancuran usahanya, kehidupannya seperti itu, akhirnya orang itu beralasan, saya mengalami begini karena kebangkrutan si dia itu yang menyebabkan. Dia istilahnya mengambing hitamkan orang, padahal orang lain begitu. Padahal kesalahan bukan di orang itu, kesalahan di dalam diri dia, bahwa dia itu hidupnya foya-foya, kemudian mabuk-mabukan, melakukan hal-hal yang tidak berguna begitu kan. Nah, setelah berlalu, dia sering mengatakan bahwa saya mengalami kemunduran, kehancuran seperti ini karena dia. Nah, orang-orang yang mendengar kalimat itu selalu memiliki pikiran yang buruk kepada orang itu tadi, yang dikatakan penyebab dari kehancuran si orang kaya itu. Padahal yang menyebabkan kehancuran bukan orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang memiliki kebiasaan buruk tadi. Nah, akhirnya yang terjadi, yang difitnah tadi, usahanya juga mulai lambat laun menjadi menurun. Dia stres mulai. Begitu stres, usahanya juga hancur-hancuran, dia jatuh sakit. Dan suatu saat dia sampai masuk rumah sakit, misalnya seperti itu. Nah, orang kaya yang sudah jatuh tadi dengan melemparkan kekeliruannya kepada si orang yang sudah sakit tadi, bahwa dia yang menjadi penyebabnya, akhirnya mendengar bahwa tetangganya yang difitnah tadi itu sakit sampai masuk rumah sakit. Akhirnya dia datang ke sana minta maaf. Ya, tentu saja orang yang sakit tadi bilang, saya akan memaafkan kamu asalkan kamu bisa memenuhi 2 permintaan saya, begitu. Jadi udah sakit parah gitu kan. Nah, sampaikan sahabatku, apa permintaanmu supaya aku mendapatkan maaf darimu, begitu. Kamu pergilah, pulanglah ke rumahmu, ambil bantal, kemudian tebarlah kapuk yang ada di bantal itu. Dia ikutin kemauan dari orang yang difitnah yang sakit itu. Pulang ke rumah, dia tebar itu kapuk-kapuk itu. Ya tentu saja dibawa angin ke sana kemari. Begitu sudah ditebar, dia ke temannya tadi yang sakit tadi. Sudah aku kabulkan permintaanmu yang pertama. Yang kedua apa? Permintaanku yang kedua, tolong kamu ambil lagi kapuk-kapuk yang sudah bertebaran tadi, supaya menjadi bantal lagi yang utuh. Kemudian orang yang kaya yang memfitnah yang sakit ini, dia mengatakan, tentu saja aku tidak sanggup untuk melakukan itu. Nah, begitu pula dengan perbuatan kamu, ucapan kamu yang memfitnah itu seperti itu. Sesuatu yang sudah kamu taburkan tidak mungkin bisa kamu cegah lagi. Ini akan terus seperti itu. Nah, makanya dari itulah hati-hati dengan ucapanmu, begitu. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita pada saat kita berkumpul, bergaul dengan siapapun. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan tutur kata kita, hati-hati dengan perilaku kita. Karena sangat baik untuk kita memiliki pengendalian diri di dalam pikiran, di dalam tutur kata, di dalam perilaku kita. Jadi masalah-masa lalu kayak apa, bagaimana, ya itu sudah menjadi masa lalu. Itu sudah tidak bisa kita benahi, tidak bisa kita perbaiki. Kalau kita mau minta maaf silakan. Tapi jangan berpikir itu selesai. Apapun yang pernah kita lakukan ini, cepat atau lambat tetap akan berakibat. Jadi kita harus tetap mempertanggungjawabkan itu. Tapi setidak-tidaknya mulai hari ini dan seterusnya di dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya kita jangan mengulangi kekeliruan lagi. Tapi kalau mengulangi lagi, ya memang orang tidak pernah kapok begitu ya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini kepala batu istilahnya ya. Sudah dikasih anjuran, masukan, pandangan, tetap aja dia melakukan itu. Jangan lewat sana, kalau lewat sana nanti kamu keblusuk.
tapi tetap aja dilakukan karena menganggap bahwa dia tahu jalan gitu kan. Padahal bagi orang yang sudah pernah melewati jalan itu, jalannya jalan buntu, sudah dikasih tahu itu jalannya tidak benar. Tapi banyak orang yang tidak yakin, tidak percaya, sudah diberitahu, tabrak aja, ternyata begitu sampai di ujung, buntu juga, balik lagi dia. Begitu. Artinya apa? Banyak orang dikasih tahu, ditunjukkan bahwa sesuatu yang buruk akan menimbulkan penderitaan. Tapi meskipun sudah tahu, tapi sulit untuk bisa melakukan. Dilakukan lagi, diulang lagi. Begitu menimbulkan penderitaan, jebret. Wah, dia langsung menderita, stres. Tuh kan jadinya seperti itu gitu. Oh, saya pikir dulu tidak terjadi demikian, begitu kan. Padahal sudah dilakukan gitu kan. Tapi ya sudahlah, yang sudah ya sudah, tapi kita perlu untuk menata kehidupan kita, untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik untuk sekarang ini, saat ini. Karena hidup bukan seperti tadi saya katakan, hidup itu bukan masa lalu, hidup itu juga bukan masa yang akan datang, tapi hidup itu sekarang. Kalau kita melangkah hari demi hari dengan lebih baik, maka kesuksesan hari ini akan bisa menunjang untuk tercapainya kesuksesan di hari-hari berikutnya, kesuksesan di waktu-waktu berikutnya. Ini kesuksesan ini sangat menentukan untuk kesuksesan hari ini. Jadi kita tentukan tujuan kehidupan kita, ingin sukses. Kalau kita tidak mau berproses, ya kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Tapi kalau kita mau berproses, dari waktu ke waktu menjalani dengan lebih baik, pasti cepat atau lambat akan bisa mencapai pada tujuan itu. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Misal kita pernah menyesal dalam mengambil satu keputusan dan kita menganggap itu adalah kesalahan kita yang paling besar gitu. Lalu terkadang kita juga masih terbayang-bayangkan kenapa kita mengambil keputusan seperti ini, dan kita juga tidak bisa kan untuk melangkah ke depan, maksudnya apa ini yang saya cari, kenapa saya seperti ini, itu bagaimana Pak? Jadi dalam kita menjalani kehidupan, kita kan perlu ada pengetahuan, tahu bahwa yang kita jalani, yang kita lakukan ini adalah jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak mengetahui itu, perlu mencari tahu dulu. Jadi supaya kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan hati, bukan setengah hati. Jadi biasanya orang yang melakukan setengah hati itu karena tidak yakin bahwa yang dia lakukan itu benar. Antara benar atau keliru, ini masih bimbang, sehingga dia melakukan itu setengah-setengah. Nah, untuk supaya kita mantap dalam menjalani itu, kita perlu bertanya kepada orang yang mengetahui itu. Mungkin kepada orang tua kita, kepada guru-guru spiritual kita, apakah jalan yang saya tempuh begini ini benar? Kalau benarnya seperti apa dan bagaimana? Kalau tidak benarnya itu seperti apa? Begitu. Kita perlu untuk bisa bertanya, berdiskusi, atau menanyakan hal-hal yang tidak kita ketahui, yang masih menjadi keraguan-raguan dalam diri kita. Jadi begitu kita sudah tahu bahwa oh, ini yang dianjurkan oleh orang bijaksana, ini yang dianjurkan oleh guru saya, orang tua saya menganjurkan, mendukung bahwa ini adalah hal yang sepatutnya saya lakukan. Begitu kita sudah ditunjukkan itu yang baik, yang benar, yang berguna, yang bermanfaat, sudah kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Begitu. Jadi dengan kita melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan dengan kesungguhan hati, totalitas istilahnya di situ, disitulah nanti akan ada hasil yang memuaskan juga. Tapi kalau kita tidak totalitas, hasilnya juga tidak memuaskan. Sama seperti hanya istilahnya sesuatu yang kita lakukan setengah hati, maka hasilnya setengah jadi. Kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya pasti memuaskan. Begitu. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV, kita tahan dulu sejenak dan sambil kita merenungkan ucapan-ucapan Bante. Setelah ini akan kita kupas lebih dalam lagi bersama Yang Mulia. Pemirsa Dhamma TV, kita kembali pada tema kita, yaitu kesalahan masa lampau, tetap bersama Bante Tejapuno. Dari Mbak Reni, ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Ini ada satu cerita Bante. Jadi begini, tadi kan disebutkan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan hasil yang memuaskan seperti itu ya Bante. Tetapi seperti ini Bante, ada kalanya kita sudah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh Bante, tetapi hasilnya
tidak memuaskan Bante. Bahkan ada seseorang teman yang melakukannya biasa saja tapi mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Nah, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Jadi ada istilahnya itu kita harus puas. Jadi memiliki rasa puas itu adalah sebuah kebahagiaan. Memiliki rasa syukur, rasa puas itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi dari apa yang sudah diupayakan sebisanya, semampunya, hasilnya seperti itu, itulah yang kita bisa terima begitu. Nah, mungkin saja bisa dikatakan teman kita tadi, dia melakukan itu kelihatannya sih biasa-biasa, tapi dia melengkapi dari semua kondisi. Kalau kita melakukan mungkin dengan sepenuh hati, tapi semua kondisi tidak ada gitu kan, hanya kesungguhan hati saja. Kalau misalnya bisa diistilahkan seperti hanya seorang petani, dia melakukan itu dengan sesungguh-sungguh. Dia nyangkul ya nyangkul bener, kehujanan, panas kepanasan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Kenapa? Karena dia tidak mau menggunakan penelitian yang lebih bagus gitu kan, menggunakan bibit unggul atau menggunakan pupuk yang bagaimana seperti apa supaya hasilnya bagus. Dia hanya kerjanya itu sungguh-sungguh, nyangkul ya nyangkul, panas kepanasan, hujan kehujanan dia lakukan. Tapi kenapa hasilnya tidak memuaskan? Karena kondisinya tidak dilengkapi. Coba kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan, dia memang juga mencangkul, dia juga menebar benih, dia juga mengairi, dia juga memupuk, dia juga menjaga, merawat. Maka dengan semua kondisi yang ada tadi, hasilnya pasti memuaskan. Kalau dia hanya fokus dengan kesungguhan hati, nyangkul ya nyangkul, setelah itu ya nabur asal nabur, ya tidak dijaga, tidak dirawat, ya hancur, hasil pantanannya nggak akan memuaskan seperti itu. Jadi semua kondisi itu harus dilengkapi, baru nanti hasilnya akan memuaskan. Sama seperti hanya kalau mungkin panjenengan berdua ini remaja putri suka masak mungkin begitu kan misalnya, tapi biasanya remaja putri sekarang nggak bisa masak ya. Jadi kalau misalnya masak, orang menginginkan rasa masakan itu sempurna, enak, begitu. Tapi kalau seumpamanya kita hanya masak, kemudian yang ada dikasih cabai saja, ya enggak enak, gitu. Jadi semuanya harus ada, bumbu yang diperlukan untuk supaya nikmat, enak, itu semuanya harus ada, cukup semua, enggak ada yang kelebihan, enggak ada yang kekurangan. Kalau kekurangan garam juga enggak enak, kelebihan garam juga enggak enak. Pas, itu harus baru pas, baru nanti nikmat begitu, semuanya pas, ukurannya itu sesuai, cocok gitu, baru nanti akan bisa menimbulkan rasa yang memuaskan. Begitu juga dengan semua kondisi, saya rasa harusnya seperti itu. Jadi Pak Tani kalau misalnya mau benar-benar menjadi seorang petani, selain dia mencangkul dengan kesungguhan hati, dia pun juga harus mencari bibit yang unggul untuk dia tabur, kemudian dia juga airi, kemudian cari pupuk yang memang bagus, kemudian dijaga, dirawat dengan telaten, dengan sabar. Nanti waktunya buah ya akan buah. Jangan sampai hari ini nanam, nyangkul, nanam, dipupuk, kemudian dia tiap hari berdoa gitu, besok kalau enggak panen aku potong kamu, enggak panen aku potong kamu. Ya benar-benar dipotong karena belum waktunya. Dia harus menunggu sekian bulan baru nanti akan berbunga, akan berbuah, baru dia akan petik. Harus ada kesabaran juga, meskipun dia sudah melengkapi dari semua hal yang diperlukan tadi. Dia harus sabar nunggu sampai pada waktunya berbunga dan berbuah. Begitu. Lalu ini untuk kami-kami yang masih muda gini Bante, apa nasihat Bante untuk kita dalam meniti karir, cinta dan kehidupan? Mana yang harus kami dahulukan agar ketiganya itu berjalan baik bagi diri kami? Ya, jadi semuanya itu harus dibangun dari batin kita. Mungkin semuanya juga masih ingat ya lagu Indonesia Raya itu kan ya. Ada syair lagunya yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Ya. Harus dibangun dari batin dulu. Batinnya dibangun, nanti bisa menimbulkan kondisi badan yang sehat, yang kuat, dan dari situlah kita bisa berkarya sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, yang besar begitu. Jadi semua sesuatu yang besar itu diawali dari kondisi batin yang tertata dengan bagus. Jadi olah batin kita,
Kalau kita memiliki kondisi batin yang bisa dikatakan tidak tercengkeram, tidak tertutup oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kebodohan, nah maka batin yang seperti itu akan bisa membuahkan tutur kata perilaku yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu memberikan yang terbaik di sana, seperti itu. Nah, kita yakin bahwa kalau orang kualitas batinnya baik, tutur kata perilaku kehidupannya baik, orang yang baik ini dibutuhkan oleh siapapun, dicari oleh siapapun. Dan negara kita juga membutuhkan orang-orang yang memiliki kualitas batin yang baik. Nah, kalau kita hanya berpikir untuk yang diutamakan dari segi yang luar dulu, yang terjadi bagaimana? Kita di sini tidak peduli, yang kita pedulikan bagaimana mencari materi yang banyak, mencapai ini, mencapai itu yang bersifat duniawi. Ini bukan sebuah jaminan kebahagiaan. Makanya kalau kita bisa dikatakan, apabila kita bahagia di dalam batin, maka kebahagiaan yang di luar mengikuti kita. Materi segala macamnya akan mengikuti kita. Tapi kalau kita mendahulukan kebahagiaan duniawi, kebahagiaan batin belum tentu diperoleh. Jadi bukan sebuah jaminan kalau seseorang itu sukses di dalam karir, sukses di dalam meraih cita-cita, sukses menjadi seorang pengusaha, kaya raya segala macam, dia pasti bahagia. Tidak. Itu bukan sebuah jaminan. Tapi kalau orang punya kebajikan, itu adalah jaminan. Jaminan dia bahagia. Dan kalau orang bisa dikatakan punya kebajikan, memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang baik tadi, dia melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, jangankan materi, apapun juga pasti mengikut sama kita. Kebahagiaan duniawi juga bisa kita rasakan, kebahagiaan surgawi juga pasti kita bisa peroleh. Kan kita semuanya pengen memperoleh kebahagiaan lahir batin dalam hidup sekarang dan kehidupan setelah meninggal dunia. Kita juga pengen masuk surga, seperti itu kan. Itu semuanya diperoleh karena batin yang baik. Batin yang baik yang terpancar di dalam tutur kata, perilaku, kehidupan sehari-hari yang berguna, yang bermanfaat, seperti itu. Jadi bagi generasi-generasi muda tentunya harapan kami ya harus terus belajar. Karena ini harapan kami itu ya bagi yang muda-muda ini menjadi penerus yang lebih baik daripada kami. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, kami pun akan kasihkan semuanya untuk supaya mereka benar-benar menjadi kualitas yang baik, yang bisa melanjutkan, meneruskan apa yang selama ini sudah dirintis oleh generasi-generasi dulunya. Saya juga sadar bahwa saya ini hanya sebuah regenerasi saja. Jadi apa yang pernah mereka rintis, saya lakukan, saya usahakan sebisa semampu saya, ya nanti setelah itu ya saya berikan lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Harapannya generasi berikutnya ini lebih baik daripada saya, untuk kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi tercapainya apa yang menjadi harapan kita, hidup damai, hidup bahagia, seperti itu. Mungkin ada lagi? Lalu kalau misalnya kita dalam memilih karir tadi, misalnya kita ingin karir yang lain, tetapi dari orang tua kita ingin kita seperti ini, apakah dengan menuruti orang tua itu juga termasuk satu kebaikan bagi kita, gitu Bante? Ya, sebenarnya sih orang tua tidak ada yang menjerumuskan kita, tidak ada. Yang ada beliau selalu mengkhawatirkan, mencemaskan kita. Kita belum pernah menjadi orang tua, tapi kalau orang tua pasti pernah menjadi remaja seperti kita, begitu. Itu kekhawatiran yang beliau miliki sebenarnya. Tapi bagi orang tua dimanapun berada, saya sih sangat berharap untuk tidak memaksakan keinginannya kepada anak-anaknya. Itu tidak harus anak itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau memaksakan begitu, yang terjadi anak pasti stres nanti. Kita melihat potensi yang ada di dalam diri anak. Kalau memang dia memiliki potensi seperti apa dan bagaimana, dan itu bisa membuat hidup mereka mandiri, bisa bertanggung jawab dengan hidup mereka sendiri, ya silakan, kita tinggal mengarahkan, kita tinggal mendorong, kita tinggal menunjukkan cara-caranya seperti itu. Jadi tidak harus memaksakan bahwa saya seorang dokter, kamu harus jadi dokter.
Nggak bisa stres kan anaknya kalau dipaksa seperti itu. Kita melihat potensi yang ada di dalam diri anak seperti apa, bagaimana. Nah, sebagai orang tua tinggal memberikan dukungan atau pandangan cara-cara bagaimana untuk mencapai itu. Dan kita sendiri pun juga harus mempertimbangkan sebenarnya dengan masukan-masukan yang diberikan oleh orang tua. Karena kan kita masih belum tahu perjalanan kehidupan itu seperti apa dan bagaimana. Beliau kan bisa dikatakan sudah makan garam kehidupan banyak. Tanya kepada beliau, kalau menurut saya, papa, mama itu seperti apa dan bagaimana hidup saya, masa depan saya, cita-cita saya. Tapi saya sukanya di bidang ini, begitu. Perlu untuk bisa mendapatkan masukan dari beliau-beliaunya itu. Tapi sekedar memberikan masukan, memberikan pandangan, bukan memaksakan, begitu. Ya, jadi semuanya tetap kembali kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya, oh saya sudah mengambil ini, nah apa mamanya mendukung untuk itu, ya sudah kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kita tunjukkan bahwa dengan pilihan ini kita akan sukses. Dan tentunya kesuksesan itu akan tercapai kalau kita bekerjanya dengan bahagia. Kembali lagi kan, suasana hati yang tenang, damai, bahagia, mengerjakan apapun itu akan menjadi kondisi yang membuat apa yang kita kerjakan tadi menjadi sukses. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tekanan, dengan paksaan, ya susah suksesnya. Jadi dengan suasana hati yang bahagia, pekerjaan yang kita kerjakan tanpa beban dan kita bisa menjadi sukses. Kalaupun tidak sukses, kita sudah punya hati yang bahagia. Tapi yang pastinya orang bahagia bisa sukses. Tapi kalau orang sukses belum tentu bahagia. Begitu. Baik Bante, obrolan kita sangat menarik sekali ya Bante. Namun kita sudah sampai pada penghujung acara nih. Pemirsa Dhamma TV, terima kasih Anda telah setia menyaksikan Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Manage your mind. Saya Iza Arya Rafia serta rekan saya Reni Fitri mengucapkan sampai jumpa. Namo Buddhaya.